Halo teman-teman Excel Pro Accounting dimanapun berada. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ruli Hidayat. Saya praktisi akuntansi yang sudah berpengalaman kerja lebih dari 16 tahun. Mulai dari accounting di SPBU, agen LPG, kontraktor, dealer Honda, sampai dengan accounting manager di sebuah perusahaan eksportir komoditi. Nah teman-teman, hari ini saya khusus memperkenalkan software akuntansi untuk SPBU. Kenapa SPBU? Karena beberapa itu masih mengalami kesulitan dalam pencatatan akuntansinya, karena mereka masih mencatat secara manual, sehingga ini sangat berpotensi terjadinya fraud di SPBU tersebut. Oke teman-teman, kita perlihatkan fitur-fitur yang ada di software ini. Nah teman-teman, kita akan buka laporan yang disediakan di software ini. Pertama, teman-teman, laporan keuangan. Kita bisa lihat laporan laba rugi. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, ini laporan laba ruginya. Teman-teman bisa perhatikan penjualan ya, penjualan pertama, penjualan solar, pertalit, kemudian harga pokoknya, kemudian bebannya ya, seperti ini. Kemudian laporan neracanya, teman-teman. Nah, ini laporan neracanya. Jadi teman-teman bisa melihat berapa saldo kas teman-teman ya, saldo bank. Kemudian kalau ada piutang ya, piutang. Kemudian uh, uang muka pembelian kita ke Pertamina dan laporan lainnya. Kemudian teman-teman bisa melihat laporan kas teman-teman ya. Di sini laporan history bank. Kita bisa melihat berapa saldo kas kita yang ada di bank misalnya ya, seperti ini teman-teman bisa perhatikan. Nah ini mutasi rekening bank ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini store ya, storan kita. Kemudian ada di sini pembelian solar ya, kemudian ada pembelian pertalit ya, kemudian ada pembelian solar lagi. Nah ini saldo terakhir kita di tanggal 5. Saya hanya membuatkan sampai 5 tanggal transaksi. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat laporan penjualannya, teman-teman. Laporan penjualannya, kita bisa lihat laporan penjualannya per produk. Nah tampilannya seperti ini ya, tampilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat laporan penjualan ya, rincian penjualan per barang. Kita coba tampilkan. Nah teman-teman bisa perhatikan ini solar ya, penjualan solar di tanggal 1, penjualan sip satunya 2 ton, kemudian penjualan sip 2 nya ya, ini terbalik ya keterangannya, penjualan sip 2 nya 5 ton. Ini tanggal 2 penjualan sip 1, penjualan sip 2, dan seterusnya. Kemudian ada penjualan Dexlite, penjualan pertalit, dan terakhir ini ada penjualan pertama. Nah teman-teman, kemudian kita bisa melihat pembelian kita, berapa total pembelian kita. Nah teman-teman bisa perhatikan. Nah ini total pembelian kita dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 5 ini. Kebetulan teman-teman kita buat contohnya. Teman-teman bisa perhatikan pembelian solarnya berapa, pembelian pertalitnya berapa. Nah kemudian laporan lainnya teman-teman, kita bisa lihat pesanan ya. Kita bisa lihat pesanan kita ke Pertamina yang belum diproses. Nah teman-teman bisa lihat kita ada pesan 1000 ya, 1 ton Dexlite ya, kemudian pertalit 16 ton. Ini yang belum dikirimkan. Nah teman-teman bisa perhatikan nilai ini, nilai pesanan ini sama dengan saldo kita di neraca ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian kita bisa lihat teman-teman laporan pembeliannya, pembelian per barang tadi ya, pembelian per barang. Nah ini total pembelian kita dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Kemudian kita bisa lihat persediaan. Kita bisa lihat di sini kartu persediaan kita. Nah kita buka, misalnya solar, pertalit ya, pertamax, misalnya gini ya, kita buka. Nah teman-teman bisa perhatikan mutasi barang kita ya. Ini pembelian, ini stok awal ya 1 ton. Kemudian ada pembelian 8 ton, penjualan ya, penjualan 5 ton, ada penjualan lagi 2 ton ya, dan seterusnya. Ini saldo terakhir kita 3 ton, 3 ton 900 teman-teman. Nah
Teman-teman, ini semuanya sudah terintegrasi. Semua laporan-laporan yang di sini semuanya sudah terintegrasi. Kemudian teman-teman bisa juga lihat laporan rincian buku besarnya. Ini kita tampilkan semua. Nah, teman-teman bisa lihat laporan kas ya. Ini kas operasional ataupun kas penjualan. Kemudian kas bank mandirinya ya. Kemudian piutang ya. Kemudian uang muka kita pembelian kita ke Pertamina. Kemudian ya buku besar persediaan dan seterusnya ke bawah. Jadi intinya semuanya sudah otomatis teman-teman. Kemudian di sini juga tersedia daftar aset ya. Kemudian laporan-laporan lainnya teman-teman. Nanti teman-teman hanya bekerja di fitur masing-masing, misalnya kas dan bank. Di sini untuk pencatatan pembayaran ataupun kas keluar. Kemudian penjualan ya, di fitur penjualan langsung. Kemudian pembelian juga langsung kita catat di fitur pembeliannya. Nah, teman-teman yang ingin kami buatkan pelatihan ya, teman-teman bisa hubungi kami, lihat kontak di bawah. Kemudian teman-teman, selain software akuntansi ini, kita juga sediakan fitur aplikasi Excel untuk menghitung penjualan BBM-nya di pompa dispenser. Jadi kita sudah siapkan fitur Excel-nya. Teman-teman bisa menghitung penjualan per masing-masing dispensernya ya di aplikasi Excel ini. Ya, ini sudah include di software akuntansinya ketika teman-teman pesan nanti. Ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita perlihatkan untuk fitur software akuntansinya. Semoga ya teman-teman bisa memilikinya sekarang dan kita akan berikan pelatihan ke SPBU teman-teman dimanapun berada teman-teman. Baik pelatihannya online ataupun pelatihannya offline langsung di lokasi teman-teman. Oke, sekian untuk pengenalan software akuntansi ini. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman hubungi admin di nomor admin di bawah untuk info lebih lanjut. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.